Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalina Tantri, NPM 227551137. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah akuntansi sektor publik, materi tentang akuntansi pemerintahan, dan siklus akuntansi daerah. Yang pertama ada reformasi akuntansi pemerintahan. Jadi akuntansi pemerintahan itu sebelum 2003 itu sudah ada, namun masih berbasis kas dan single entry. Kemudian tahun 2003 sampai 2004 itu ditiadakan dan diganti Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Lalu ada lagi pada tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan akuntansi yang lebih modern, berbasis akrual dan double entry. Standar akuntansi pemerintahan itu diatur pada PP nomor 71 tahun 2010 yang terdapat tiga lampiran. Yang pertama ada lampiran tentang standar akuntansi pemerintahan dan berbasis akrual. Yang kedua, lampiran tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dan yang ketiga, tentang lampiran proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan itu, lampiran yang pertama, PSAP yang mengaturnya itu sedikit berbeda dengan akuntansi pada umumnya. Maka di sini ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, ada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 03 tentang laporan arus kas, PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di slide berikut ini. Lalu, standar akuntansi pemerintahan itu dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Ya, bisa baca. Lalu ada pengertian akuntansi pemerintahan. Apa sih akuntansi pemerintahan itu? Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Secara singkat, sistem akuntansi pemerintah itu merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Apa sih peranan laporan keuangan daerah? Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan keuangan daerah itu ada empat. Yang pertama sebagai akuntabilitas, sebagai manajemen, sebagai transparansi, dan sebagai keseimbangan generasi. Tujuan laporan keuangan itu, yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode. Jadi secara singkat, tujuan laporan keuangan daerah itu sendiri untuk menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan dan penerimaan daerah ini tercukupi. Yang kedua, untuk menyediakan informasi apakah penggunaan dana anggaran tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bagaimana sumber daya dari daerah tersebut dipergunakan dan apa yang dihasilkan untuk pemerintah. Seperti itu. Terus yang terakhir itu untuk menyediakan informasi untuk pemerintah. Apakah dana dan anggaran tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Itu.
Selanjutnya ada pengguna dan kebutuhan informasi penggunanya. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, yang ketiga pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, yang terakhir pemerintah. Mereka ini semua menggunakan atau membutuhkan informasi laporan keuangan daerah itu untuk melihat seperti yang saya jelaskan sebelumnya tujuannya kan. Entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi itu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Untuk entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan itu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jadi karakteristik kualitatif laporan keuangan itu seperti di bawah ini, untuk tujuan yang lebih mudah, sesuai standar. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan itu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah itu secara struktur itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA, lalu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Lalu apa sih keterkaitan antara laporan keuangan tersebut? Untuk laporan realisasi anggaran itu berkaitan dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih, karena dari laporan realisasi anggaran akan menghasilkan silpa, di mana silpa tersebut akan ditambah pada perubahan saldo anggaran lebih. Lalu ada laporan operasional yang berisi tentang pendapatan, dikurang beban, akan menghasilkan surplus atau defisit operasional, lalu ditambah dengan kegiatan non operasional, lalu selanjutnya akan berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas dan laporan neraca. Lalu bagaimana alur penyusunan laporan keuangan? Itu sama seperti laporan keuangan pada umumnya alurnya. Seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.